Baik, pertanyaan pertama, Allahumma inni as'aluka jannata wa ma qarraba ilaiha min qaulin wa amal wa a'udzubika minan nar wa ma qarraba ilaiha min qaulin wa amal. Saya selalu berdoa ini. Bagaimana menurut Ustaz terus? Terima kasih. Insyaallah Ustaz sehat selalu dan dilindungi Allah. Jazakallah khair. Amin. Tentu ini doa yang positif ya. Dan ini memang ada hadis Nabi SAW secara global dalam riwayat Bukhari yang berbunyi, siapa yang meminta surga 3 kali di pagi hari, ada riwayat lain menambahkan dan di sore hari, serta meminta dijauhkan dari neraka 3 kali juga di pagi dan sore hari, maka surga akan berkata, ya Allah masukkan dia ke dalam saya, dan neraka akan berkata, jauhkanlah dia dari saya. Jadi surga berdoa agar kita masuk ke dalamnya, neraka minta kepada Allah agar tidak dimasukkan ke dalamnya. Maka dari hadis ini banyak ulama yang menulis doa-doa, diantaranya doa seperti ini, ya Allah, yang artinya kurang lebih saya meminta surgamu dan apapun yang membawa saya untuk bisa masuk ke sana, yang mendekatkan saya pada surga itu baik dari perkataan ataupun perbuatan, dan saya menjauhkan diri dari neraka dan apapun yang membuat saya dekat atau bahkan masuk ke neraka dari perbuatan, dari perkataan dan perbuatan. Kalau ini Allah alam yang saya tahu positif saja, karena ada hadis yang menyebutkan masalah itu. Ustaz, apakah ada riwayat bagaimana bangsa jin mempelajari Al-Quran pada saat Al-Quran diturunkan kepada Rasulullah SAW? Mohon didoakan Ustaz, istri saya sedang sakit, ada kista di belakang otaknya, mohon doa agar Allah SWT mengangkat penyakitnya tanpa tersisa. Allahumma amin. Semoga Allah SWT mengangkat penyakit istri antum dan semua istrinya muslimin yang sedang bermasalah, semua juga laki-laki muslim tentunya yang sedang sakit, semoga Allah sembuhkan. Dan yang perlu diketahui bahwasanya semua fenomena dunia ini, dari sakit, dari susah, cobaan, itu warna kehidupan. Insya Allah Allah SWT tentu memberikan kita cara-cara ikhtiar, selain berobat juga kita berdoa, dan mudah-mudahan insya Allah doa ini termasuk ikhtiar kita untuk mendoakan agar bisa sembuh. Tapi yang penting insya Allah ini cuma sifatnya duniawi, sebentar menuju ke akhirat habis semuanya. Orang yang lumpuh kata ulama nanti di akhirat dibangkitkan sempurna. Orang yang sakit akan sehat. Semuanya laki-laki akan sama postur tubuhnya, semua perempuan akan sama postur tubuhnya. Ya insya Allah ini hanya dunia akan dilaluin. Sabar sambil ikhtiar, terima itu takdirnya Allah, akan ada pahalanya yang besar. Kalau bagaimana bangsa jin mempelajari Al-Quran, satu-satunya riwayat yang saya ketahui, saya tidak tahu yang lainnya, itu adalah riwayat yang menjelaskan pada saat masuk Islamnya jin Nusaybin. Jin Nusaybin, jin yang datang dari wilayah Irak, dan ini sudah saya jelaskan panjang lebar riwayatnya pada saat membahas sirah juga, dan itu ada di web, bisa dilihat. Saya lupa ya episode yang keberapa, karena kalau nggak salah sekarang sudah 27. Waktu meninggalnya Abu Talib dan Khadijah, maka dikenal pada saat itu tahun kesedihan, karena Nabi SAW sangat sedih. Maka Allah SWT menghibur Nabi SAW dengan 2 kejadian besar, masuk Islamnya jin Nusaybin dan Isra dan Mi'raj. Nah, masuk Islamnya jin Nusaybin diceritakan oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu dalam hadis yang sahih. Beliau mengatakan, saya pernah jalan bersama Nabi SAW ke wilayah dekat Ma'la, kuburan yang masyarakat Mekah pada saat itu, dan Khadijah dikubur di situ radhiyallahu anha. Maka Nabi SAW menggaris sebuah garis lalu mengatakan kepadaku, jangan kau ikut. Lalu kemudian aku melihat Nabi SAW jalan terus menuju ke sebuah padang yang luas. Lalu aku melihat ada orang-orang yang mendekati Nabi SAW yang kepala mereka seperti kendi. Lalu mereka terus mengurumuni Nabi SAW sampai hampir menutupinya. Maka saya pun berdiri ingin membantu Nabi SAW. Maka Nabi memberikan isyarat dari jauh agar saya duduk, gitu kan. Maka saya mendengarkan Nabi SAW membacakan ayat-ayat Al-Quran kepada mereka. Lalu Allah menceritakan tentang golongan jin ini dalam ayat Al-Quran, bahwasanya mereka datang, mereka mendengarkan. Ada sebagian ulama mengatakan jin-jin ini dalam menangkap dimensi waktu mereka lebih cepat, dan dalam menangkap sesuatu juga mereka lebih cepat, gitu kan. Jadi bisa saja terjadi hal-hal yang lebih cepat dari apa yang dibayangkan oleh manusia, seperti kasus masalah menangkap, menghafal, ya, menerima. Karena mereka tuh disebutkan dalam ayat Al-Quran, kalau mereka setelah mendengarkan Al-Quran, mereka langsung menuju ke kaumnya dan berdakwah. Langsung mereka lakukan itu. Berarti mereka langsung memahami itu. Mereka langsung memahaminya. Ini riwayat yang disebutkan.
Tentang bagaimana mereka mempelajarinya, apakah seperti kita dari huruf hijaiyah dulu dan seterusnya, ini saya tidak pernah tahu. Tapi pengalaman saya pernah meruqyah, ada jin yang mengaku kafir, kemudian saya mengajarkan kepadanya pada saat saya ajak syahadat dan dia syahadat, kemudian saya ajarkan kepadanya ayat Al-Quran dalam hitungan 1 kali saya ulangin, terus dia sudah bisa ulangin, ya, gitu. Dari pemahaman saya pada saat itu sebenarnya dia langsung bisa menangkapnya. Saya sering menyampaikan ke anak-anak saya bahwa kita dapat melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala setelah kita meninggal nanti. Selain itu bukan Tuhan, nak. Bohong jika ada Tuhan yang bisa dilihat di dunia ini. Apa pertanyaannya ini? Mungkin apakah ini boleh atau tidak kali ya? Ya setahu saya boleh, itu benar. Jadi memang betul, tidak ada Tuhan selain Allah. Dan kalau ada yang mengaku selain Allah mengatakan Tuhan, maka itu tidak benar. Termasuk tidak akan pernah dilihat di dunia. Memang itu sudah betul. Dan sudah pernah saya jelaskan hadis Nabi SAW di riwayat Bukhari, waktu Aisyah bertanya kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, waktu anda mi'raj ke langit, apakah anda bertemu dengan Tuhan anda? Melihat Tuhan anda, bukan bertemu ya, melihat Tuhan anda. Kata Nabi SAW, Allah itu cahaya, di atas cahaya bagaimana saya melihatnya? Maka ulama pun sepakat mengatakan semua nabi-nabi juga belum ada yang lihat Allah. Dan ada hadis Bukhari yang lain berbunyi, kalian akan melihat Tuhan kalian pertama kali di mahsyar dalam bentuk cahaya yang sangat terang seperti bulan purnama di malam Lailatul Qadar, gitu kan? Tapi masih dalam bentuk cahaya, kita belum lihat. Lalu riwayat lain menguatkan kalian akan berbicara dengan Tuhan kalian tanpa ada penterjemah, gitu kan? Lalu ada hadis sahih yang menyebutkan juga bahwasanya nanti ya, kalau penghuni surga sudah masuk ke dalam surga semuanya, yang tinggal di neraka tinggal orang-orang yang kekal saja, orang kafir dan munafik, gitu kan? Ini mereka kekal di api neraka. Maka semua penghuni surga sudah masuk, termasuk yang bermaksiat, sudah dibersihkan dosanya di neraka baru masuk ke dalam surga. Allah SWT mengumpulkan mereka lalu berkata, apakah kalian sudah puas dengan nikmat yang saya berikan? Mereka serentak mengatakan, ya Allah, nikmat apa lagi setelah engkau menyelamatkan kami dari api neraka dan kami masuk ke dalam surga. Lalu Allah SWT mengangkat hijabnya, lalu mereka pertama kali, kata Nabi SAW, melihat wajahnya Allah. Dan serentak mereka berkata, ya Allah, tidak ada nikmat yang mengalahkan melihat wajahmu yang mulia ini. Berarti memang di sini kita lihat Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam riwayat-riwayat ini disebutkan akan kelihatan nanti di akhirat dan hanya akan dilihat oleh ahli surga. Sampai kalau kita baca buku-buku tentang surga, kayak pernah buku-buku yang saya sebutkan, ada Tamasya ke Surga, ada Rasulullah SAW cerita tentang surga, beberapa buku tentang surga yang disebutkan yang sudah diterjemahkan ke bahasa Indonesia, itu semuanya sepakat menyebutkan nikmat terbesar di surga adalah melihat wajahnya Allah yang mulia. Maka sudah tepat kalau kita katakan Tuhan tidak ada kecuali Allah, dan Tuhan itu hanya akan kelihatan di akhirat, dan hanya kalau ada yang terlihat di dunia berarti itu bohong, itu bukan Tuhan. Itu betul, karena memang ada dalil sahih yang menjelaskan masalah itu. Bagaimana kalau ada seorang ustadz atau kiai yang bisa melihat hal-hal gaib dan masa depan, apakah ini juga termasuk syirik? Ini maaf, bukan kiai ya. Ini dukun ya. Ini dukun, nggak ada itu. Bagaimana caranya, gitu kan? Ini semua tidak mungkin terjadi. Ini semua khurafat yang masuk ke dalam sebagian orang dan memakai nama suci. Nama kiai itu suci. Kiai, guru, ustadz, itu semua nama-nama yang suci sebenarnya, nama orang-orang yang menyampaikan agama Allah. Bagaimana mereka bisa kontaminasikan dengan melihat jin lah, melihat inilah, menebak masa depan? Ini nggak ada semuanya, gitu kan? Nabi Muhammad SAW, guru dan kiai kita, disepakati oleh semua ya kaum muslimin. Nggak ada orang yang berani mengatakan, kecuali dia bukan muslim, bahwasanya Muhammad bukan kiai saya SAW. Kita pasti mengaku beliau kiai kita yang paling besar. Semua mazhab apapun ikut kembali kepada Nabi SAW. Nabi SAW kalau didatangin oleh beberapa sahabat yang bertanya dan beliau belum tahu hukumnya, belum ada wahyu, beliau diam, tidak ngomong. Nunggu sampai turun wahyu baru beliau mengatakan, siapa tadi yang bertanya? Si fulan angkat tangan. Telah datang kepada saya wahyu begini. Nabi SAW tidak tahu yang gaib, menunggu informasi datang. Bahkan kadang-kadang lewat 1-2 hari baru Nabi SAW menerima wahyunya, gitu kan? Waktu dituduh Aisyah berzina, nanti akan kita bahas itu dalam dosa besar tentang menuduh orang mukminah berzina, itu sempat wahyu terputus dari Nabi SAW kalau tidak salah sebulan, nggak ada wahyu turun. Nabi SAW tidak tahu benar nggak istrinya berzina nih, sampai beliau bingung sendiri menghadapi Aisyah pada saat itu.
ngumpulin sahabat, nanya, sahabat bertengkar, ribut, ada yang dukung, ada yang enggak. Datang ke rumahnya Aisyah, ditanyakan Aisyah, Aisyah mengatakan tidak, saya tidak melakukan, sampai turun firman Allah Subhanahu wa taala. Nabi SAW terjadi pada rumah tangganya, turun ayat Al-Quran, nanti akan kita bahas tuh. Ayat-ayatnya lengkap semua menceritakan, beliau tidak tahu yang gaib. Bagaimana ada orang yang mengaku kiai kemudian bisa melihat yang gaib, bisa tahu masa depan? Bagaimana caranya? Allah mengatakan dalam Al-Quran tentang Nabi SAW, dan Nabi disuruh ucapkan itu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul law kuntu a'lamul ghaiba lastakthartu minal khairi wa ma massani as-su. Katakan hai Muhammad kepada mereka, kalau saya ini tahu yang gaib, maka pasti saya akan perbanyak kebaikan-kebaikan dan saya tidak akan ditimpa masalah. Tidak akan ditimpa masalah karena sudah tahu, oh di sana nanti ada orang yang ganggu saya. Udah, saya nggak usah ke sana. Nabi SAW di perang Uhud kena pedang. Sampai kemarin kita bahas kabar Abdurrahman bin Auf, bagaimana melengket pedang di topi besi beliau, dan Abdurrahman cabut radhiyallahu anhu dengan giginya sampai giginya tanggal, luka berdarah kening Nabi SAW. Gigi beliau sempat pecah, pundak beliau sempat kena hantaman pedang orang kafir. Nabi SAW tidak tahu itu sebelum keluar dari Uhud, sebelum keluar dari Madinah, nggak tahu sama sekali. Bahkan beliau mengatakan, saya rasakan sakitnya sebulan, gitu kan. Kalau Nabi SAW tahu, Nabi tidak akan keluar. Tapi memang begitulah, gitu kan. Memang tidak ada yang tahu. Dan ini sudah panjang lebar. Ada juga judul di YouTube, bisa dilihat ceramah saya, Kiaiku Muhammad, Kiai Anda siapa. Panjang lebar saya jelaskan. Banyak dalil-dalil Al-Quran, banyak sekali yang menjelaskan kalau Nabi SAW tidak tahu hal-hal yang gaib, tidak tahu masa depan, gitu kan. Jelas semuanya itu. Pak Ustadz, apakah saya termasuk syirik? Saya ikut asuransi dengan pemikiran jikalau ditimpa sakit ada jaminan untuk berobat. Itu bukan syirik, kan? Itu bukan syirik, kan? Karena itu bentuk ikhtiar, bentuk ikhtiar. Saya makan makanan yang sehat supaya saya tidak sakit. Nah, itu ikhtiar, berbeda. Syirik ini begini, syirik ini dasarnya ibadah dialihkan kepada selain Allah. Tadi saya kasih contoh, menyembeli itu mestinya untuk Allah, baca bismillah, hadap kiblat, ada caranya, tapi enggak dibawa ke kuburan, dikasih pohon, gitu kan. Seperti saya dengar fenomena di kota Makassar kemarin, ada seorang pengusaha punya kapal besar, masya Allah, pedagang kayu, papan-papan dari Kalimantan dibawa ke Jawa, dibawa ke Sulawesi. Waktu saya jelasin masalah syirik, dia bilang, Ustaz sudah tahu belum, di pelabuhan kota Makassar nih, itu setiap kapal baru mau diturunkan, diluncurkan, pasti mereka sembeli kambing lempar ke lautan. Untuk apa, Pak? Ya supaya kapalnya selamat. Ini syirik. Apa hubungannya kambing dilempar ke air? Coba dia kasih kita makan kan kambing itu. Kasih orang miskin, anak yatim lebih baik. Ngapain dilempar? Hanya dimakanin oleh ikan. Tapi bagi syaitan, dia nggak penting antum ini mau sembeli kambing atau nyamuk, yang penting syirik, yang penting nyembeli niat dia untuk selain Allah, gitu. Yang penting dia sekutukan Allah di situ. Doa disuruh minta hanya kepada Allah, enggak datang minta-minta kepada benda, pohon, kuburan. Saya sudah kasih contoh. Ada fenomena banyak di Indonesia, kuburan-kuburan yang diangkat, dikultuskan kalau itu kuburan hebat, gitu kan. Maka mereka kalau baru menikah datang ke sana minta diberkahi. Ini nggak boleh semuanya. Dari mana ini? Taruh air di kuburan 3 hari dianggap berkah. Padahal kalau dia taruh di kulkas enak dingin tuh. Taruh di kuburan ngapain gitu? Orang butuh didoain gitu. Sekarang sudah tambah hebat nih, teman-teman lagi pada kirimin saya masuk di WhatsApp tuh. Sekarang kuburan dipasangin MP3 Al-Quran supaya 24 jam ngaji. Kalau begitu enak sekali koruptor tuh. Hah? Pezina, pemabuk, pasangin aja Al-Quran itu, katanya diampuni dosanya. Luar biasa, dari mana? Tidak pernah dalam riwayat Nabi datang baca Al-Quran di atas kuburannya sahabat. Kenapa kita ini tidak mau kembali ke riwayat yang benar sih? Suka iseng nyari sesuatu yang tidak ada dasarnya, kenapa itu? Hah? Wahyu sudah ada, Al-Quran sudah lengkap 30 juz, hadis sudah jutaan jumlahnya, baca itu. Ini kebanyakan karena kamu baca ini, nggak mau membaca, akhirnya begitu, ngarang-ngarang sembarangan. Kita sudah punya rujukan kok, gitu. Kenapa harus kesana sini? Gitu. Adakah doa yang dapat ditujukan kepada seseorang untuk dia membayar hutangnya pada kita? Setahu saya tidak tahu ya, ada riwayat khusus masalah ini.
Yang ada riwayat itu kalau kita terlilit utang, gitu kan? Karena Ibnu Abbas mengatakan kalau engkau membaca dalam riwayat sahih, kalau engkau membaca Allahumma kfini bihalalika an haramik waqdini bi fadlika amman siwak. Allahumma kfini bihalalika an haramik, ya Allah cukupkanlah aku menikmati yang halalmu dan jauhkan aku dari yang haram. Waqdini bi fadlika amman siwak, dan lepaskan saya dari ketergantungan kepada selainmu, maka akan dibayarkan utangmu oleh Allah walaupun memenuhi langit. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Ini harus diamalkan, dan ingat kalau berdoa ikutkan dengan hadis Nabi yang lain riwayat Bukhari, ud'ullaha mukinuna bil ijabah. Berdoa sama Allah diikuti dengan keyakinan penuh Allah akan ijabah. Fa innallaha la yaqbalu ad-du'a min qalbil ghafil. Allah tidak akan pernah terima doa dari hati yang lalai. Doa ya Allah diterima enggak ya? Ragu. Atau sambil berdoa sambil ingat makanan, ingat pasangan, ingat ini, enggak bisa. Harus dengan yakin, gitu kan? Jadi kalau doa untuk buat orang lain bayar, Allah alam, yang saya tahu berdoa kepada Allah bisa, itu bukan mustahil. Pernah terjadi dalam sebuah riwayat yang sahih, Umar bin Khattab pada saat mengirim pasukan di perang Qadisiyah, menembus ya benteng-benteng Persia. Nah, pada saat itu pasukan muslimin yang masuk dari 12.000 orang pasukan ini, itu kan kalau pasukan jihad masuk dan menang, berarti lokasi yang ditembus itu menjadi harta rampasan perang. Jadi miliknya mereka, miliknya mujahid. Jumlah mereka kecil, wilayah Persia besar, gitu kan? Ini kalau dibagi ini luar biasa gitu. Maka waktu itu mereka sudah mau bagi, tapi sebelumnya minta saran Umar bin Khattab. Umar berpikir untuk apa, mujahid ini nggak butuh sebanyak ini. Maka Umar bin Khattab juga berpikir mereka mu'allaf, baru masuk Islam, baru mengenal Islam, lebih baik ganimah ini harta rampasan perang dibagi aja, tetap pemiliknya tapi dikasih setengah kepada para mujahid. Waktu itu Bilal radhiyallahu anhu sahabat Nabi yang lain menolak. Waktu Umar bin Khattab kasih keputusan, kata Bilal, ya Amir Mu'minin, jelas hukum agama kita, gitu kan? Ini dibagi untuk mujahidin. Maka Umar bin Khattab mengatakan, wahai Bilal, pikirkanlah, kalau kau mendapatkan sekian bagian dari Persia, kau mau apain tuh harta? Banyak sekali, gitu kan? Dan mereka itu orang-orang yang baru masuk Islam. Lebih baik kamu berbagi dengan dia sambil kamu ajarkan Islam. Ini pendapat Umar. Tapi Bilal tetap ngotot, nggak mau. Kata Umar, saya pun meminta tolong kepada Allah agar melunakkan hati Bilal melalui doa malam saya. Maka Umar bin Khattab sujud berdoa kepada Allah di salat malam, ya Allah lunakkanlah hati Bilal, ya Allah lunakkan, terus begitu. Kata Umar radhiyallahu anhu, pas tiba habis sholat subuh, Bilal datang kepada saya mengatakan, saya ridho kepada hukummu hai Amir Mu'minin, gitu kan? Jadi bukan mustahil berdoa, doakan ya Allah lunakkan hatinya supaya dia bisa membayar utangnya, gitu kan? Sambil tentu kita muhasabah teman-teman sekalian. Jadi kadang-kadang kita juga ini terlalu banyak terlalu pintar menyalahkan orang, tidak bermuhasabah. Apa yang terjadi, sesuatu yang terjadi pada kita, yang paling pertama hisab diri kita dulu. Ada masalah apa saya ini? Jangan sampai orang ini gunjing karena saya pernah gunjing orang. Jangan sampai utang ini mungkin saya pernah utang sama orang, saya nggak bayar. Jadi kita muhasabah dulu. Kalau kita sudah tidak temukan variabel kesalahan kita, nah baru gitu. Baru kita mungkin ini cobaan murni, bukan karena kesalahan saya. Tapi kalau kita memang dasarnya ada kesalahan dulu, mintalah kepada Allah mudah-mudahan jadi pengampunan dosa gitu. Yang kedua, apakah sombong termasuk ya riya? Beda. Sombong dosa sendiri. Nanti ada bahasanya, dosa besar sendiri dia. Sombong itu berbeda. Riya ini kan dia menghiasi ibadahnya untuk makhluk. Sholat diperindah karena ada atasan di sebelah, nah itu riya. Sedekah untuk dipuji, nah itu riya, gitu kan? Pergi haji untuk pamer-pamer, nah itu riya. Tapi kalau sombong beda, memang sombong itu menolak kebenaran, gitu kan? Menolak kebenaran dan menganggap remeh orang, itu sombong. Nanti akan ada bahasanya tentu. Jadi berbeda. Sombong tidak termasuk di sini, tapi dia dosa besar sendiri. Ketika Idul Adha sebentar lagi, mana yang lebih afdal, berkurban sapi atau kambing? Bolehkah berkurban sapi tapi patungan misal 7 orang membeli 1 sapi?
Apakah jika mampu namun tidak berkurban berdosa? Bagaimana jika belum mampu namun ingin mendapat pahala berkurban? Ini sebenarnya 5 pertanyaan tapi dirapat-rapatin. Tapi nggak apa-apalah. Ini mungkin karena saya sudah biasa tegur ya. Jangan terlalu banyak. Baik, afdalnya kambing. Afdalnya kambing dan domba. Karena Nabi SAW berkorban dengan kambing dan domba. Harus itu. Kita di Indonesia lebih suka sapi. Sapi boleh. Karena selama dari kecil lebih banyak makan daging sapi. Padahal sebenarnya di sini bukan masalah kita suka atau tidak suka dagingnya. Masalahnya perintah atau bukan perintah. Gitu kan? Afdal atau mufaddal. Lebih baik atau yang baik. Kan gitu. Sapi kalau kita beli misalnya 20 juta bisa dapat 20 kilo, 30 kilo bahkan. Kambing dapatnya cuma 15 kilo misalnya, lebih sedikit, tapi tetap kambing lebih afdal. Lebih afdal maksudnya lebih besar pahalanya karena Nabi SAW menyembelih pada saat itu domba dan sejenis dengan kambing. Bahkan beliau menyembelih lebih dari 1 ekor yaitu 65 ekor, gitu kan? Untuk diri beliau sendiri SAW. Itu lebih afdal. Jadi kita harus bisa menerima ini. Masalah antum nanti pengen makan daging sapi, nanti bisa beli di hari-hari biasa. Nggak apa-apa. Bukan tidak boleh sapi ya, boleh. Tapi afdaliyah tetap kambing. Artinya lebih besar pahalanya. Untuk apa kita pangkas-pangkas pahala kita? Lebih baik kambing. Dan daging kambing ini sebenarnya dianjurkan memang untuk dimakan. Bukan cuma Idul Adha ya. Kita tahu dalam Islam ada hadis Bukhari menjelaskan Nabi SAW sangat gemar memakan paha kambing. Kan itu? Berarti kalau seorang muslim dan muslimah makan kambing karena tahu Nabi gemar kambing itu pahala. Yang kedua kita punya akikah. Mau dia orang bule, mau orang Arab, mau orang Melayu, mau orang hitam dari Afrika, anak laki-laki lahir 2 kambing, anak perempuan 1 kambing, nggak bisa diganti hewan lain. Dan disunnahkan makan sebagian dari dagingnya. Berarti ada anjuran makan kan? Ada anjuran untuk makan daging kambing itu. Ini nggak berlaku pada hewan lain nih. Dan kita punya Idul Adha. Idul Adha ini lebih afdal kita berkurban dengan kambing. Walaupun ada sapi boleh dan boleh juga dengan unta. Bukan tidak boleh ya. Ini termasuk bagian daripada agama kita. Allahu a'lam, ini yang saya tahu. Jadi tetap lebih afdal kambing. Bahkan saya pernah pelajari khusus dalam Sunan Nabi Daud. Waktu itu di tingkat 3 kuliah ya, sempat kami pelajari Sunan Nabi Daud dan pas babnya bab adhahi, memang bab untuk berkurban. Di situ ada riwayat yang menyebutkan kalau orang menyembelih pun mau lebih afdal lagi domba. Dan domba itu mau lebih besar lagi pahalanya kalau dia berwarna putih dan hitam. Itu ada hadis Bukhari menjelaskan. Karena Nabi SAW menyembelih dengan ciri itu, gitu kan, dengan ciri itu. Maka itu lebih afdal. Kalau ada orang yang takut makan daging kambing karena dianggap kolesterol darah tinggi, apalah itu isu nggak ada, nggak benar semua, nggak benar. Mana faktanya? Coba datangin ke saya. Yang buat masalah itu sebenarnya bumbunya, bukan daging kambingnya. Dan selalu yang bermasalah dengan kambing ini kalau ada masalah kolesterol ini bukan di semua umumnya dunia ya, di Asia Tenggara saja nih yang kita banyak pakai santan, pakai garam ini. Di Saudi orang 80-90 tahun makan kambing nggak apa-apa gitu. Jadi bumbunya yang dikurangin gitu. Ini kalau ada orang Saudi tamu saya cobain makanan kita, dagingnya dicampur macam-macam warna-warni. Ya akhi, apa ini garamnya berapa kilo? Kaget dia, kok asin sekali. Kalau kita kan sudah biasa ya, tapi kalau bagi dia aneh, ini apa ini makanan kok begini asinnya? Mereka kaget karena mereka sudah memang di sana agak tawar ya. Kalau kita karena sudah biasa lidah Indonesia, begitu kena sana ya tawar gitu. Tapi nanti biasanya dicampur lagi dengan jeruk yang diperasin dan seterusnya, itu biasa dipakai begitu. Jadi jangan kaget kalau lagi umroh mampir antara Mekah Madinah beli makanan nasi, biasanya agak tawar. Emang sudah begitu. Tawarnya itu karena lidah kita terbiasa gitu. Jadi sebenarnya tidak ada urusan, tidak ada masalah. Dan daging kambing itu termasuk daging yang paling sehat di dunia. Itu survei internasional dan susunya paling sehat. Bahkan saya pernah dapat itu kandungan protein di dalamnya itu senyawa dengan protein manusia, sehingga kalau dimakan larinya ke otot, bukan larinya ke lemak gitu. Seperti itulah yang kita dapatkan. Jadi memang Islam ini nggak mungkin menyuruh sesuatu itu salah, nggak mungkin. Ini disuruh kita untuk menyembelih dan memakannya.